Naik motor lihat tangannya orang kok ada apa? Ada rokoknya. Terus saya langsung pepet itu ya. Mas, rokoknya Mas. Bahaya. Ngapain urusan lu? Urusan mata yang kena mata saya karena saya baca banyak sekali tuh korban ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Kalam Hakiki dimanapun Anda berada dan juga para penonton channel YouTube Kalam Hakiki dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kayaknya kita spesial terus dari kemarin ya. Memang tamu-tamu kita ini insya Allah tamu-tamu spesial. Dan temanya malam hari ini bukan juga tema biasa, temanya spesial. Ya, memang juga biasanya kita temanya spesial terus. Cuma yang ini agak spesial. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Fuad Baraja. Sama-sama Baraja tapi beda namanya, Faiz Baraja, Fuad Baraja. Bang Fuad Baraja ini buat generasi 2000-an sangat tidak asing sekali. Kalau pasti pernah nonton, kalau generasi 2000-an pasti nonton sinetron Jin dan Jun. Nah, beliau ini bapaknya Jun. Pernah jadi bapaknya Jun ya. Dan juga setelah itu beliau ini sudah lebih 20 tahun aktif di sebuah lembaga LSM namanya Komnas Pengendalian Tembakau. Ya, Komnas Pengendalian Tembakau. Urusannya dengan rokok. Itu juga mewakili tema kita pada malam hari ini adalah rokok. Apa itu rokok? Maka temanya saya buat judulnya gini. Rokok, bahaya besar yang diremehkan umat. Setuju. Nah, bincang-bincang tentang masalah rokok ya. Kita nggak ngerokok di sini. Bincang-bincang masalah rokok, saya ini sebetulnya tertarik untuk tanya sebetulnya rokok ini sejarahnya dari mana? Kenapa sih kok ada wujud benda yang seperti itu dihisap orang ya, dihisap sedot keluar. Orang itu kayak gimana gitu loh. Kayak nggak punya kerjaan. Kayak nggak punya kerjaan. Jadi penasaran banget awalnya itu apa sih? Di mana awalnya, dari mana kok bisa nyampe ke Indonesia barang itu dan tersebar di mana-mana? Itulah sebabnya kalau orang tanya masalah rokok, dalilnya mana? Di Quran ada apa enggak? Hadisnya ada enggak? Terus itu pasti enggak ada karena rokok itu baru ditemukan secara luas itu 1000 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sallallahu. Jadi artinya kalau dicari nasnya di Quran, hadisnya di hadis ya nggak ada pasti. Ya jelas. Secara barang baru ya. Ada karena barang baru. Nah, kalau penggunaan awalnya itu digunakan oleh orang-orang Indian. Indian itu penduduk asli Amerika. Nah, itu yang pertama kali menemukan rokok dan menggunakan rokok itu mungkin ya 1000 tahun sebelumnya. Dan itu mereka itu menggunakannya sebetulnya itu untuk ritual. Untuk ritual ibadah. Ritual ibadah. Jadi memanggil arwah apa ya? Nenek moyang mereka gitu. Jadi awalnya rokok itu ritual orang-orang Indian untuk memanggil arwah-arwahnya. Nah, itu awalnya. Awalnya. Ya. Jadi mereka menggunakan itu bentuknya rokoknya panjang gitu kayak pipa panjang gitu ya. Di film-film koboi banyak gitu. Iya. Nah, karena Indian kan dikenal musuhnya koboi gitu ya. Nah, singkat cerita setelah Columbus menemukan benua Amerika. Nah, Columbus ini kan ya nggak tinggal sehari 2 hari, pasti berbulan-bulan di situ kan. Nah, ketika dia jalan-jalan ke situ atau ngelihat orang-orang Indian itu, dia lihatlah orang rokok ini. Orang Indian itu pada ngerokok. Ngapain gitu kan? Sama dicoba. Nah, disitulah mulai dia terpengaruh sama kecanduan ya. Dulu belum ada istilah kecanduan itu kan. Wah, dia bilang nikmat inilah. Wah, yang dipikir mungkin ya. Wah, ini kalau bibitnya saya bawa ke Eropa. Bibit tembakonya. Karena kan dia tahunya daun tembakau gitu kan. Tabak kata namanya itu. Nah, ini kalau bibitnya saya bawa ke Eropa bisa kaya raya saya gitu kan. Singkat cerita ketika dia pulang dia bawa itu bibit. Nah, sampai akhirnya menyebar di Eropa. Kemudian orang kecanduan. Itu karena sifatnya yang adiktif itulah sifatnya makanya. Adiktif. Jadi bukan karena ditambahin barang-barang macam-macam, memang tembakau ini memang adiktif. Tembakonya ya, nanti dijelaskan kenapa bisa begitu. Nah, kemudian menyebar ke seluruh dunia ya, kemudian dibawa ke Indonesia oleh penjajah Belanda.
Karena penjajah Belanda menggunakan tanam paksa itu. Ya, jadi untuk nanam tembakau di sini hasilnya dibawa lagi ke Belanda, ke Eropa. Ya tapi kan namanya orang tanaman, bocor juga di sini, ditanam sama orang-orang juga. Akhirnya semua orang di sini banyak yang nanam tembakau. Akhirnya itu menyebar kemana-mana sampai sekarang. Jadi kesimpulannya, pertama kali rokok ada itu dipakai ritual orang-orang Indian untuk memanggil arwah-arwah atau untuk ibadahnya mereka. Gitu. Jadi sebelum ibadah bagian dari ibadah itu. Sebelum ibadah ngerokok dulu atau apa gitu ya. Itu bagian dari ibadah itu. Di Sumatera, teman saya itu cerita di salah satu masjid, ya, di salah satu masjid itu di antara soft-softnya itu ada asbak. Mustof. Jadi mereka itu sholat taraweh, nanti habis salam, ya, assalamualaikum, ya. Kan taraweh itu kan 4 rakaat istirahat. Nah, istirahatnya itu mereka ngerokok. Ngerokok. Jadi tengah-tengah masjid itu ngerokok. Jadi rupanya mirip ya untuk ibadah juga. Di dalam masjid itu? Di dalam masjid. Masya Allah. Jadi di sebuah daerah di salah satu desa atau kota di Sumatera. Jadi memang betul. Dan dia ketika lihat, ini kok ada asbak nih, berarti ada yang ngerokok karena ada asbak. Akhirnya betul ketika sholat istirahat di antara 4 rakaat, ya, mereka pada duduk untuk nyalakan rokok. Nanti setelah itu dimatiin terus sholat lagi. Kenapa sebabnya? Ya karena mereka kecanduan. Dia harus ngerokok secara berkala kan. Ya. Jadi orang itu merokok, semua orang di dunia ini merokok karena kecanduan. Baik. Kecanduan apa? Kita masuk nanti ke situ nanti insyaallah. Jadi kecanduan apa? Nikotin. Nanti kita bahas. Oke. Rokok di Indonesia. Kalau dulu namanya orang ngerokok, orang tua bilang sama anaknya, Pak mau ngerokok? Enggak, lu kalau udah punya duit sendiri, lu kalau udah kerja ngerokok terserah. Tapi sekarang kamu belum kerja, jangan ngerokok. Nah, ternyata betul, orang sudah kerja terus ngerokok. Ini sudah kita lazim dapati di mana-mana. Akhir-akhir ini kita dapat informasi banyak tentang anak-anak yang merokok. Ya, banyak. Itu ada keterangan. Ya. Jadi gini, atau ada cerita-cerita mungkin. Itulah kesalahan sebagian orang tua ya. Kesalahan sebagian orang tua yang dia itu sebetulnya ya mungkin dia karena nggak paham ya, karena dia nggak paham. Dia bilang kecil sudah merokok, mau jadi apa kamu? Langsung tertanam di otaknya itu. Kalau udah gede boleh ngerokok, ya kan? Ada lagi yang bilang gini, belum bisa nari duit sendiri sudah ngerokok. Langsung kalau saya nanti udah cari duit sendiri, mau jadi tukang semir sepatu atau jadi asongan gitu kan, berarti boleh ngerokok. Jadi motivasi dia cari duit pengen ngerokok gitu ya? Bisa aja gitu ya. Tapi yang jelas ketika dia merasa duit itu dia udah nyari sendiri, dia ngerokok. Dan itu orang tuanya udah nggak ngelarang. Nah ini kesalahannya di sini. Padahal ketika dipahami bahwa orang merokok itu karena kecanduan, ya sebaiknya memang tidak dikatakan seperti itu. Sebetulnya kalau mau fair, orang tua yang merokok itu punya 2 pilihan. Dia berhenti merokok atau dia bikin pengakuan dosa. Artinya gini, dia ke anak-anaknya. Nah, bapakmu ini ngerokok karena sudah kecanduan, sudah terlanjur kecanduan. Kamu jangan sampai itu kalau dia wise ya. Ternyata ya orang-orang kita ini kadang-kadang melarikan diri dari tanggung jawab atau bagaimana, ya itu tadi. Kecil sudah merokok, belum bisa nyari duit sendiri. Itu semua itu kesalahan dan itu kesalahan fatal. Yang akhirnya diikuti oleh anak-anak itu akhirnya jadi yang kecil-kecil udah 14 tahun, 13 tahun udah pada ngerokok. Oke. Bang Fuad ini punya klinik untuk klinik untuk terapi membantu berhenti merokok. Yes. Ya. Dengar-dengar ada pasien anak-anak. Sekecil apa pasien yang pernah ditangani oleh Bang Fuad? Pasien paling kecil yang pernah saya tangani sendiri dengan tangan saya itu merokok di usia 2 tahun. Allahu Akbar. Anak kecil 2 tahun merokok. Ya, itu yang paling pernah saya tangani ya. Wow. Di luar sana ada yang lebih kecil lagi tapi bukan. Ada yang lebih kecil lagi? Ada, nanti saya ceritakan. Pasien saya ini saya temui di Sumatera Barat, di Payakumbuh. Waktu itu saya sedang diundang oleh kepala di Dinas Kesehatan di Payakumbuh. Kemudian kebetulan ketemu sama orang-orang puskesmas, ada yang bilang gini, "Pak, di puskesmas, di dekat puskesmas kami ada tuh anak kecil yang merokok." Langsung saya refleks, "Bawa sini." Nah, didatangkan itu anak. Saya kaget juga. Penanganannya sebetulnya kalau anak kecil itu lebih mudah. Ya. Lebih mudah, tapi ada syaratnya, ya.
ketika anak ini sudah kecanduan rokok, dia kan pengen ngerokok terus. Ya. Ketika di terapi, rokoknya berubah jadi pahit, nggak enak, gitu. Nah, jadi untuk anak kecil, dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya ketika di terapi, rokoknya jadi pahit, nggak enak, dia nggak mau ngerokok lagi. Itu aja. Tapi, nah ini tapinya, setelah itu dia nggak boleh ngelihat bapaknya apa siapanya ngerokok, nggak boleh. Jadi harus dijauhkan dari perilaku merokok. Ngeri sekali ya. Anak 2 tahun udah ngerokok. Dan itu banyak. Itu ketika di terapi umurnya 2 tahun. 3 tahun 3 bulan. Tapi dia sudah mulai merokok umur 2 tahun. Ya. Saya nggak bisa membayangkan anak 2 tahun megang rokok sambil. Nah, gitu ya? Oke, kalau gitu saya ceritain sekalian. Di luar sana, persisnya di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Ya, Musi Banyuasin. Itu ada anak ngetop ke seluruh dunia. Kalau Anda ketik di Google atau di YouTube dengan kata kunci baby smoker, pasti yang keluar anak itu duluan. Baby smoker. Ya. Itu anak, kita ambil belakangnya dulu. Umur 2 tahun setengah sudah ngerokok 3 bungkus sehari. Allahu Akbar. Umur 2 tahun setengah sudah merokok 3 bungkus sehari. Betul. 3 bungkus sehari. Padahal orang merokok itu kan karena kecanduan, dan itu prosesnya nggak cepat. Artinya dia akan ngerokok itu paling sebatang, lama-lama jadi 2, lama-lama jadi 3, lama-lama jadi 4, gitu kan? Proses orang ngerokok begitu. Nggak ada orang pertama kali ngerokok 5 batang. Muntah-muntah ya, batuk-batuk. Iya, karena kebutuhan saat itu 1 batang, lama-lama jadi kebutuhannya 2 batang. Jadi mungkin orang pertama kali itu 1 batang udah cukup. Nanti besoknya 1 batang lagi, lama-lama jadi 2. Memang begitu. Berarti anak 2,5 tahun ini kecanduan 3 pak setiap hari, terus dia mulainya kapan? Persisnya 40 batang. Ditulis itu 40 batang setiap hari. 40 nah, kalau dia sudah ngerokok 40 batang di usia 2 tahun setengah, mulai ngerokoknya umur berapa? Ya kan? Nah, ini ada orangnya di YouTube, ada orang seluruh dunia heboh ya? Heboh. Artinya diperhatikan memang oleh. Betul. Dan satu yang dahsyat, teman-teman di Facebook dulu banyak yang chatting sama saya dari Amerika. Om, anak kecil gendut yang rokok itu ngetop banget di sini, di TV di sini diputar tiap malam. Heboh. Nah, si Aldi namanya. Aldi ini dia kemudian karena sudah terlalu banyak rokok dan banyak wartawan dari luar negeri yang meliput, akhirnya dikirim ke Jakarta. Ditangani oleh Komnas Anak. Kak Seto. Okay. Nah, setelah ditangani Kak Seto, dia sembuh, dia udah nggak ngerokok lagi. Pas mau dibawa balik ke daerahnya, dibikinkan konferensi pers. Nah, alhamdulillah saya bersyukur sekali saya diundang ke konferensi pers itu. Sebagai salah satu aktivis. Ya, karena kita memang ada kerjasama sama Komnas Anak. Jadi pas diundang situ, kita kan ada wartawan banyak di situ kan. Ya, dia ada ibunya, kita tanya, Bu, anak ibu ini umur 2 tahun setengah sudah merokok 3 bungkus sehari. Mulai ngerokoknya umur berapa? Itu ibunya tanpa ekspresi, dia bilang 11 bulan, Bang. Dan anak ini bukan dongeng ya, ada ceritanya, ada, dan itu arangnya masih ada. Anak 11 bulan ngerokok, saya nggak bisa bayangin. Iya. Nah, anak sekarang kalau mau dilihat, mau ditelisik, gimana kok bisa seperti itu? Gampang. Anak kecil, apalagi masih baru 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu sangat merekam, dia melihat kemudian direkam di otaknya. Dan dia setelah bisa meniru, dia akan melakukan itu, apapun. Jadi mungkin ada sisa rokok di asbak, terus dia apa? Mungkin awalnya nggak langsung ke situ, dia ngelihat aja. Yang lihat. Awal kali nyobanya itu lah. Enggak, nanti mungkin dia belum kalau umur 6 bulan belum, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai puncaknya itu ketika dia umur 11 bulan. Kenapa umur 11 bulan? Karena 11 bulan itu dia mulai bisa berdiri. Nah, ketika dia mulai bisa berdiri, inilah mulai yang namanya teror tadi kan. Itu cerita ibunya? Enggak, ya jadi saya kaitkan gitu. Karena artinya anak ibunya tadi cerita nggak awal kalinya itu gimana? Iya, jadi dia merokok dari umur 11 bulan, dia bilang. Yaitu karena perokok bapaknya diambil di atas meja. Kenapa? Karena dia sudah bisa berdiri. Jadi kaitannya itu ketika dia dari mulai dia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dia kan nggak bisa ngambil rokok itu. Dia ngelihat bapaknya tiap hari masukin sesuatu yang warna putih, keluar asap kayak naga. Itu kan di otaknya dia itu kan
sesuatu yang keren banget ya, keren atau apapun lah namanya, menakjubkan atau apa ya. Nah, ketika dia umur 11 bulan, dia mulai bisa berdiri, asbak rokok bapaknya terjangkau. Diambil rokok bapaknya itu diambil. Mungkin pas nggak kebalik masuknya nyala gitu ya. Diambil, diisep. Apa yang terjadi? Bapaknya ngeliat. Tapi kalau bapaknya nggak punya ilmunya, mungkin diketawain, dianggap lucu, dikutang kata orang Solo ya. Nah, akhirnya begitu dia mulai kecanduan, baru bingung. Nggak bisa nggak mau berhenti nangis kalau nggak dikasih rokok. Nggak berhenti nangis. Ya, nggak mau berhenti nangis. Dia nangis terus. Kalau nggak dikasih rokok dia nangis terus. Sampai akhirnya rokok sebatang. Nah, sebatang kecanduan yang awal kan, sama gitu kan. Sebatang, lama-lama 2, lama-lama 3, lama-lama 4, sama. Prosesnya sama. Jadi sampai umur 2,5 tahun dia udah ngerokok 40 batang. Ya prosesnya kecanduan kan seperti itu. Semua orang yang ngerokoknya sekarang 4 bungkus pun awalnya sebatang. Nah, cuman bedanya kalau orang yang sudah punya uang atau udah orang dewasa, dia mikir, kan saya mesti beli rokok ini. Duitnya ada nggak gitu kan? Tapi kalau anak kecil nggak mau tahu dia. Mau bapaknya ngerokoknya cuma sebungkus, anaknya 3 bungkus ya. Dia kebutuhannya itu. Gitu. Ya. Fuad, tentang perokok wanita. Akhir-akhir ini banyak informasi masuk, katanya ada peningkatan jumlah perokok wanita baru di Indonesia. Ya. Itu sangat benar ya, artinya gini. Artinya 7 tahun lalu, 8 tahun lalu saya ke Jakarta, karena mungkin yang banyak disorot di Jakarta ya. Kalau di daerah-daerah masih sangat tabu orang perempuan ngerokok ya. Saya pergi ke Jakarta itu hampir nggak pernah lihat. Hampir nggak pernah lihat. Sekarang saya banyak lihat banyak sekali. Nah, suatu saat di Solo yang di kota yang masih dianggap tabu orang perempuan megang rokok, itu saya pernah tidak sengaja melihat seorang perempuan megang rokok. Saya kaget. Nah, apa betul memang ada fenomena peningkatan luar biasa antara perokok perempuan dan perokok laki-laki? Angkanya jelas, dalam 10 tahun peningkatan perokok wanita itu 300%. 300%. Ya jumlahnya jangan dibayangin kayak jumlah orang laki-laki ya. Jumlahnya masih kecil, tapi peningkatannya tajam sekali. Nah, harus dipahami bahwa bagi industri rokok, wanita ini kan customer juga. Harus digarap. Gimana caranya marketingnya di karena di negara-negara Eropa kebanyakan jumlah perokok laki dan perempuan tuh seimbang lah, minimal nggak jauh-jauh beda gitu loh. Di sini masih jauh di bawah laki-laki, jauh. Kenapa? Karena ada stigma. Banyak orang-orang menilai bahwa kalau orang perempuan ngerokok itu perempuan nakal, perempuan liar, perempuan binal. Sebetulnya itu rahmat itu. Kalau orang Inggris bilang blessing in disguise. Ya. Tapi ya itu buat industri rokok, waduh, ini kan prospektif ini, ya kan? Nah, karena memang pemerintah kita juga sangat lemah dalam perlindungan, seperti iklan rokok masih boleh dan sebagainya. Akhirnya apa? Mereka sekarang membuat iklan-iklan rokok yang melibatkan perempuan-perempuan. Gitu. Akibatnya apa? Ya itu tadi, membuat perokok wanita meningkat drastis. Dan ini bahaya sekali buat bangsa ini. Jadi keluar dari rahim-rahim mereka, itu anak-anak yang sudah dari janinnya sudah kecampur rokok, padahal dapat dibungkus membahayakan kandungan dan janin. Ya. Secara psikologi juga mereka lahir sudah, misalnya nyusu ke ibunya, minum susu tapi sudah tercampur sama itulah asap rokok ya. Tapi subhanallah ya, saya punya pasien 2 kali di klinik itu. 2 kali pasien saya bilang gini, Pak, saya itu perokok Pak, tapi begitu tes kehamilan saya dinyatakan positif, saya langsung berhenti merokok tanpa syarat, langsung berhenti. Sampai saya melahirkan, sampai menyusui, sampai 2 tahun menyusui, pisah, udah gak nyusuin lagi, baru ngerokok lagi. Dia ngerokok lagi. Subhanallah. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa ini akan membahayakan anak saya. Tapi nggak berpikir ini membahayakan dirinya. Betul. Dan nggak masalah kalau membahayakan dirinya mungkin, ya kan? Karena buktinya ketika dia sudah selesai dari menyusui, dia ngerokok lagi. Ya inilah contoh-contoh yang harusnya arif gitu ya.
Karena saya udah bisa bertahan selama hamil dan menyusui. Paling tidak 2 tahun 9 bulan. Ya kan? Kenapa nggak diterusin aja gitu? Kenapa? Motivasinya. Karena motivasinya dia berhenti merokok untuk menyelamatkan anaknya, bukan untuk menyelamatkan dirinya. Padahal belum tentu terselamatkan. Ya juga. Baik. Tadi kan perempuan. Tadi Bang Fuad juga cerita anak-anak merokok. Nah, ada informasi tentang peningkatan perokok pemula pada anak-anak. Betul. Baru belum lama ini dapat keluar dari datanya tuh keluar. Belum lama ini. Dalam 10 tahun terakhir, perokok pemula kita naik 240%. Rentang umur? Dan ternyata yang 240% itu antara umur 10 sampai 14 tahun. Berarti anak-anak SMP. SD dan SMP. SD kelas 5-6, SMP 1-2. Itu hanya ada di Indonesia, di seluruh dunia itu hanya ada di Indonesia. Dan negara yang perokok pemulanya masih meningkat drastis itu masih hanya di Indonesia. Negara berkembang seperti India dan lain sebagainya. Ya sudah nggak meningkat. Dia artinya dia masih ada. Tapi tidak, jumlahnya tidak meningkat. Tidak meningkat pun tapi tidak seperti di sini gitu loh. 240%. Artinya industri rokok berhasil menjamah salah satu tingkatan masyarakat yaitu anak-anak. Nah, sekarang tinggal kita membolehkan apa enggak mereka menjarah anak-anak kita itu gitu. Ya kalau kita diem aja dijarah terus anak-anak kita. Sampai anak umur sampai 11 bulan sudah masuk. Karena mereka sangat punya kepentingan. Karena kenapa anak industri rokok itu agresif sekali dalam menjerat anak-anak? Karena anak yang pertama kali merokok satu merek tertentu, dia akan setia pada merek itu sampai kapanpun. Maunya rokok itu. Ya. Maka industri rokok ini berebut supaya dia ngerokok pertamanya merek dia. Karena itu udah jaminan. Kalau dia ngerokoknya merek kebo atau merek kucing gitu ya, nanti dia ngerokoknya merek kucing terus gitu kan. Jadi dia udah jaminan pundi-pundinya dia. Gitu. Makanya mereka agresif sekali dalam menjerat anak-anak kita melalui iklan-iklan rokok terutama. Karena iklan rokok di seluruh dunia sudah hampir nggak ada. Apalagi iklan rokok di televisi itu hanya ada di Indonesia. Iklan rokok di TV hanya ada di Indonesia. Ya. Itu saya ingat banget tahun 2005 itu Indonesia dan Zimbabwe. Jadi iklan rokok di TV cuman ada di Indonesia sama di Zimbabwe. Di negara lain dulunya tahun 2005. Tahun 2005. Ya. Dulunya sebelumnya lagi ada di mana-mana. Tapi kan terus dilarang. Ada bintang iklan rokok, rokok. Banyak. Ada yang bintang-bintang rokok merek tertentu yang mati gara-gara banyak bintang-bintang iklan rokok. Nanti kita bahas cerita. Itu. Nanti kita cerita. Artinya tentang iklan rokok ini memang di Indonesia ini saya lihat terkesan liar. Pembiaran. Terkesan dibiarkan ya. Di desa-desa masuk sepanjang jalan ada warung atasnya merek rokok. Seluruh dunia jadi kita nggak bisa lepas mata kita dari salah satu merek rokok, entah merek A, B, C, D. Ya. Jadi kemanapun mata kita memandang itu ada merek rokok di situ. Ya itulah pengaruhnya yang mempengaruhi anak-anak kita untuk mulai merokok itu. Nah, di seluruh dunia udah nggak ada. Meskipun di Indonesia sudah nggak boleh tayang kecuali jam 10 malam ke atas. Ya kan masih boleh kan? Masih boleh tetap ya. Iya kan? Meskipun anak-anak nggak ngelihat. Siapa yang bilang nggak ngelihat? Ya, diakali sama mereka. Diakalinya begini. Kan iklan rokok di TV boleh setelah 9:30 malam. 9:30 tepatnya ya? Bukan jam 10. Bukan, 21.30. 21.30. Oke. Nah, apa yang terjadi? Mereka putar film-film yang digemari anak-anak. Putarnya jam 8. Sampai 9:30. Film itu pasti di atas 2 jam. Iya, di durasi 1,5 jam paling enggak. Lebih, pasti tambah iklan-iklannya. Tambah iklan-iklan kan. Jadi sampai jam 10 gitu kan. Nah, akhirnya apa? Anak-anak yang tadinya nonton dari jam 8 karena filmnya seru, dia nonton terus sampai masuk ke jam tayang iklan rokok. Akhirnya mereka nonton iklan juga. Jadi mereka dipanteng supaya tetap di depan TV sampai masuk ke jam tayang iklan rokok. Teman-teman pendengar, kalau punya anak-anak hati-hati. Teman-teman pendengar ya, sebelah sini kameranya. Kalau punya anak hati-hati. Jangan boleh nonton TV sampai malam-malam. Kalau bisa malah nggak usah nonton TV ya. Nah, kayaknya ketika sudah ngerokok sekali, terus nggak bisa berhenti. Kenapa
di pertemuan pertama gitu ya. Begitu berkesan sampai dia nggak mau berpisah. Apa kira-kira sebabnya? Ya semua sebenarnya bukan nggak mau berpisah, tapi ya maksudnya gini, setelah pertemuan pertama nggak bisa berpisah. Ya. Udah kayak cinta aja itu ya. Ya. Cinta pertama ya. Cinta pertama. Jadi sebenarnya itu masalah kecanduan. Saya selalu mengatakan siapapun di dunia ini merokok karena kecanduan, titik. Gak ada sebab lain. Gak ada sebab lain. Berarti diksi kebiasaan merokok itu kurang tepat. Kurang tepat. Jadi nggak, sebenarnya kata kebiasaan merokok itu tidak tepat. Jadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ya kan. Merokok itu bukan kebiasaan. Rokok itu kecanduan. Orang merokok karena kecanduan. Tapi kalau kita bicara tentang kebiasaan, ada yang namanya kebiasaan buruk. Tapi gitu rokok tidak termasuk kebiasaan. Tidak termasuk kebiasaan. Rokok itu bukan kebiasaan. Makanya kata-kata kebiasaan merokok itu harus dirubah supaya tidak menyesatkan. Karena kalau kebiasaan, misalnya orang suka gigitin kuku, itu kebiasaan buruk. Itu kebiasaan. Ngupil apa ya, gitu. Atau mungkin nyetir mobil sambil SMS. Itu kebiasaan. Itu kebiasaan. Meskipun sama-sama berbahaya. Ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan baik, ya kan? Tapi kalau kebiasaan buruk itu gampang berubah, lebih-lebih ketika sudah dapat efek buruknya. Jadi ketika ada orang perempuan suka gigitin kuku, terus tiba-tiba dia sakit perut, dibawa ke dokter. Kata dokter, ini kuman yang masuk dari kuku yang kamu gigitin. Setelah itu dia nggak mau lagi gigitin kuku. Karena dia tahu kalau saya gigitin kuku, bakal masuk, saya bikin sakit. SMS sambil nyetir, nabrak, besok nggak akan lagi gitu ya. Gubrak! Udah, habis itu kapok dia. Tapi kalau rokok enggak. Rokok itu orang, siapapun yang merokok, bahkan saya tahu persis banyak orang-orang yang sudah kena kanker bolongan di sini. Ya. Masih ngerokok? Masih ngerokok. Itu Pak siapa itu yang pernah jadi di TV iklan layanan masyarakat, dia bilang sama saya, dia bilang, Pak, saya besok mau dioperasi, ngomongnya dengan bahasa mereka, saya besok mau dioperasi. Sudah nggak bisa ngomong lagi karena kan dia udah dioperasi. Dia bilang, saya besok mau dioperasi, pita suara saya, malam ini saya masih ngerokok di kamar mandi rumah sakit. Di kamar mandi rumah sakit. Ya. Berarti bukan kebiasaan tapi kecanduan. Itu kecanduan. Ya. Dia kan nggak harusnya kan nggak boleh ngerokok di rumah sakit. Tapi dia nggak bisa lepas betul-betul. Jadi ya artinya kanker yang sudah dia derita pun tidak menghalanginya untuk merokok gitu. Dan salah satu pasien saya perempuan umur 38 tahun. Saya kaget juga. Ya saya kan nggak tahu apa. Tiba-tiba dia datang ngobrol sama saya. Selalu saya tanya apa motivasinya mau berhenti merokok. Dia bilang gini, Pak, sebetulnya saya ini sudah kena kanker payudara, tapi sampai sekarang saya belum bisa berhenti merokok. Ya kaget kan kita. Sudah kena kanker. Jadi itu yang menerjemahkan bahwa itu bukan kebiasaan buruk, tapi itu kecanduan. Dia sendiri pengen berhenti tidak bisa. Betul. Ya kan? Sampai akhirnya datang ke klinik Bang Fuad ya, dan dia minta bantu untuk diterapi. Alhamdulillah. Begitu dia ngikutin terapi 2 kali. Alhamdulillah. Dia berhenti merokok dan setahun kemudian saya telepon, oh, maaf Pak, saya lagi di Jepang ini Pak, saya lagi ada kerjaan gini. Oh iya nggak apa, oh enggak, saya udah nggak ngerokok Pak, gitu. Terus setahun lagi saya telepon lagi, pengen tahu gitu. Oh maaf Pak, saya lagi di Thailand ini Pak, lagi di Bangkok gini. Wah, alhamdulillah ya, minimal masih ada suaranya gitu kan, setelah dia kena kanker. Tapi dia masih aktif kan, berarti masih bisa beraktivitas.